Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, motivasi perilaku manusia. Keenam, posisi kontrol guru. Ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Kita masuk di poin pertama terlebih dahulu. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kompetensinya, kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi. Teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti Bapak Ibu lihat di atas, profil pelajar Pancasila itu ada beberapa elemen. Elemen pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis maupun kreatif. Nah, inilah yang dimana nantinya ketika kita mengajarkan akan adanya pembelajaran paradigma baru. Elemen-elemen inilah yang akan nantinya kita inginkan agar anak-anak kita bisa masuk dalam profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Selama ini ada beberapa miskonsepsi yang terjadi di lingkungan kita. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Sering terjadi di bahwasanya kita menganggap bahwasanya kita dapat mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat merasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa dapat memaksa. Sekarang kita luruskan terlebih dahulu dari miskonsepsi ini, ilusi guru mengontrol murid. Ketika pada saat kita pembelajaran, kita merasa bahwasanya ketika anak-anak disuruh atau diberitahukan, kadang anak-anak memberikan kita respon yang ada yang mau, ada yang tidak. Tapi kita menganggap yang mau itu bahwasanya mereka mau dikontrol. Padahal kalau kita pilih itu sama sekali tidak, sama sekali. Kenapa? Karena anak-anak ketika dia mau berarti dia memberikan akses kepada kita untuk dikontrol, bukan karena kita berhasil mengontrol. Karena kalau kita berhasil mengontrol, otomatis satu kelas itu meningkat pada kita. Padahal tentunya dalam satu kelas ada beberapa anak yang tidak mau dikontrol. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif dan bermanfaat. Penguatan positif di sini ketika kita memberikan nasihat-nasihat kepada anak-anak, kepada peserta didik. Kita berharap bahwasanya pada saat kita memberikan nasihat, anak-anak akan mendengarkan nasihat itu dan tidak akan mengulangi hal tersebut. Contoh pada hari ini mungkin dia terlambat kita memberikan nasihat. Minggu depan ketika kita sudah tidak melihat lagi ke anak-anak, minggu depan mereka kembali sudah rajin. Minggu depannya lagi mereka akan melakukan hal yang sama. Karena nasihat-nasihat yang diberikan ternyata tidak semua merta-merta masuk. Kecuali kita mungkin hari-hari memberi nasihat, mungkin dia juga merasa jenuh sehingga dia melaksanakannya. Nah, yang terakhir, yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat merasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kritik, kadang-kadang kita merasa bahwasanya kritik yang disampaikan itu adalah kebenaran untuk anak-anak sekalian. Namun kita hanya memberikan kritik tanpa ada solusi. Kita hanya mengkritik malas seperti ini, tapi tidak dibarengi dengan solusi apa yang akan kita berikan. Sehingga kritik yang diberikan itu bukan membuat karakternya lebih kuat, kadang-kadang merasa tidak percaya diri. Terus selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa dapat memaksa. Kita selalu beranggapan kalau kita orang dewasa, kita bisa memaksa adik kita. Contoh kecil kita di rumah ya, adik. Atau mungkin ada yang saudaranya, kita sebagai adik sebagai kakak. Ketika dia menyuruh kita sudah merasa bahwasanya oh itu adalah kewajibannya. Padahal itu adalah memaksa. Dan kadang kalau dia tidak mau, kita malah berkata bahwasanya mungkin kita marah atau sebagainya untuk peserta didik. Jadi ini beberapa ilusi yang terjadi miskonsepsi selama ini di kehidupan kita. Nah, ini ada yang tadi saya bahas itu menurut Dr. William, seperti di atas, yang guru mengontrol murid, selain tidak bisa mengontrol ya murid jika dia tidak mau. Penguatan positif efektif, menunjukkan nasihat-nasihat jika terlalu dalam bentuk ketergantungan dan tidak mandiri dalam mengontrol dirinya. Kritikan, kalaupun kita mengeluarkan kritikan, maka kritik harus secukupnya. Orang dewasa, menentukan pilihan adalah hak masing-masing manusia. Selanjutnya, kita masuk di poin selanjutnya, disiplin positif. Seperti yang kita pahami semua, saat ini kita selalu mendengar makna dari disiplin. Disiplin itu kata lainnya atau kata paling mendekatnya itu patuh ya. Patuh dan
Jadi disiplin dengan kata lain yaitu menaati, patuh, taat kepada nilai-nilai yang diyakini dan tentunya bertanggung jawab dalam hal tersebut. Nah, ini yang paling bawah sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Motivasi intrinsik di sini motivasi yang tumbuh dan berkembang dari diri sendiri, ya, diri anak itu sendiri, tidak dipengaruhi oleh hal luar. Nah, ini yang tadi nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Ada 3 nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, budaya, ras, agama maupun latar belakang. Nah, contoh nilai kebajikan intuisi atau organisasi itu yang pertama profil pelajar Pancasila. Seperti pada halaman awal tadi ada beberapa elemen, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, bermoral, kritis. Untuk kedua, nilai-nilai kebajikan yaitu Ibo Primarius Program atau PYP. Adapun elemen-elemen terkandung di dalamnya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan yang ketiga yaitu keterampilan hidup atau life skill. Yang terkadang kita juga selalu menekankan di SMK hard skill dan life skill, soft skill juga. Nah, ini akan dibawa anak-anak ke depannya ketika mereka terjun ke dunia kerja, dunia industri. Yaitu yang pertama dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Kita lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Kalau kita lihat kebutuhan dasar manusia, pasti kita berpikir tentang pangan, papan. Biasanya begitu. Itu kebutuhan dasar sekali pada manusia yang patutnya dipenuhi. Nah, kebutuhan dasar manusia kalau kita lihat di atas itu merupakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Tentunya dengan tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Apa-apa saja kebutuhan dasar manusia? Di sini dikelompokkan jadi 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup. Bertahan hidup di sini apa saja elemennya? Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Seperti yang sebelumnya tadi saya pahami bahwasanya sandang, papan, dan pangan. Tentunya kita membutuhkan ini untuk bertahan hidup, ya. Ini satu kesadaran. Terus lanjut, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dari kelompok. Ini sering terjadi kepada peserta didik kita juga. Kadang-kala ada yang anak nakal. Kalau kita beristilah anak nakal katanya, tapi hanya kurang pintar. Nah, sampai dikatakan begitu, mereka kadang berbuat yang agar dia terlihat. Karena kebutuhan dasar manusia itu kasih sayang, rasa ingin diterima. Dengan mereka berbuat banyak tingkah, otomatis dia akan terdiskret. Walaupun mungkin kita akan capek sebagai anak nakal, tapi dia merasa dirinya diterima, dilihat, ya, diperhatikan. Nah, ini kebutuhan dasarnya. Yang ketiga, penguasaan. Penguasaan ini mana? Yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kadang banyak juga yang mau mendengar tapi tidak mau dengar. Oke, lanjut kebebasan. Kebebasan di sini yang mana? Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah pilihannya. Berarti konsisten nih, bisa mengontrol sendiri arahnya mau kemana. Kebutuhan dasar manusia dan terakhir tentunya
Hukuman di sini poin-poinnya itu tidak terencana, tiba-tiba. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Oke, hukuman di sini tidak terencana, tiba-tiba. Seperti halnya pada saat hukuman di sini diberikan satu arah. Kenapa sampai diberikan satu arah? Karena seperti halnya poin pertama, tiba-tiba ya. Karena kita tidak tahu bahwasanya ini anak-anak kasih pecah, mungkin sedang main takraw dalam kelas, pecahlah kaca. Nah, itu kan tiba-tiba. Otomatis kita juga harus sebagai guru yang notabene-nya sebagai pendidik di sekolah, kita melihat kejadian itu, otomatis kita akan menghukum si anak. Nah, ini dikatakan secara tiba-tiba. Beda halnya dengan konsekuensi, di mana terencana. Anak sudah mengetahui tata tertib yang ada di sekolah. Contoh, anak memakai kerudung yang tidak selaras dengan yang telah ditentukan. Nah, otomatis ada konsekuensi yang harus dihadapi oleh si anak. Walaupun si anak mungkin diberikan sanksi, itu termasuk konsekuensi, karena itu terencana, sudah termaktub dalam tata tertib. Di mana konsekuensi ini terencana, disepakati sesuai aturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu monitor murid. Betul, kita selalu monitor peserta didik kita dimanapun dan kapanpun. Oke, restitusi yang ketiga. Restitusi di sini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Restitusi di sini di mana kita sebagai guru dapat membantu anak-anak untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Kalau tadi diberi hukuman, itu hanya satu arah, konsekuensi kalau sudah ada kesepakatan. Restitusi lah yang akan nantinya membantu untuk menyelesaikan masalah itu, masalah daripada hukuman dan konsekuensi yang akan dihadapi oleh si anak. Oke, selanjutnya. Nah, ini disinilah peran kita, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Tadi ya sudah dijabarkan bahwasanya langsung hukum salah betul. Penghukum biasanya kita peserta didik lebih ke takut deh, karena motivasi intrinsik di situ. Seperti yang dijelaskan di motivasi karakter peserta didik. Terus yang kedua, membuat rasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. Kelima, manajer. Ini 5 posisi kontrol guru. Kita bahas satu-satu. Oke, penghukum. Contoh kecilnya kalau penghukum, hormat pada bendera selama 1 jam. Itu kalimat yang sudah menghukum bendera, hormat pada bendera selama 1 jam. Itu kalau di Mamalalo, sejam. Terus yang kedua, membuat merasa bersalah. Contoh kalimatnya begini, berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Si pulang membawa sih kan, Pak harusnya haklo. Kalau bahasa lain ada begitu, harusnya haklo. Itu sama-sama pasti kena anak itu merasa bersalah ya. Pokoknya harusnya dulu. Bagian sadar kan? Oke, yang ketiga, teman. Posisi kontrol guru sebagai teman. Ini kalimat berapa artinya? Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan bawa seperti ini lagi. Soalnya ini kalau jangan teman, ya. Tapi lihat lagi lagi mas, kembali mau kelasmu. Kalau agak pertama makin sama peserta didik. Ini pemantau yang keempat. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Saat upacara nanti atributmu harus sudah lengkap, beli unit produksi dan jangan diulangi lagi. Ini pemantau hanya memantau anak-anak di lingkungan sekolah. Contohnya pada saat upacara, kita hanya sebagai pemantau ya. Dan kalian mana beri keberdiamu. Nah, nanti minggu depannya pada saat upacara kita pantau lagi. Oh, ini anak lengkap ya kawan.
Manajer itu pemantar sekaligus teman. Ayo lakukan demi Bapak Ibu guru. Ayo lakukan demi buat guru. Bapak dan Ibu guru. Kemarin atau merasa bersalah?
Mengingat daripada tadi ada penghukuman. Nah ini keyakinan kelas. Mengapa yang kelas bukan peraturan kelas? Karena ini adalah bukan dari sampai di segi. Betul. Kalau peraturan kelas bisa jadi saya hanya membawa satu peraturan buat seterusnya, yang anak-anak mau tidak mau harus menerima. Satu arah istilahnya. Saya buat begini tata tertibnya, mau tidak mau terima. Kalau keyakinan kelas kita ada dua
Oke, kalau selesai menuliskan simpan di sini nanti tempel di sini semua. Oke, silakan. Tadi saya ada contoh. Kalau mau yang ditulis boleh. Nanti kita tuliskan bersama-sama. Jadi apa saja yang terkandung dari halaman kita. Tanya apa? Berarti satu orang, satu halaman.
poinnya sedikit saja agak mudah diingat. Kalau 30 harapan konten apa masuk balik dan dilanggar. Jadi kalau 30 kita terjutkan tadi ke 15 atau 10 yang mudah diingat anak-anak. Dan kalau bisa ditempel di dalam kelas sehingga pada saat anak-anak melanggar, anak-anak lihat sendiri, oh ini salah ini melanggar, tuh nanti jadi dulu sih jangan bisa sepakat ini untuk keyakinan kelas. Terus kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Keenam, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Selanjutnya kita masuk di poin ke-8 terakhir, yaitu segitiga restitusi yang tadi sempat dibahas, dari hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, di atas ini ada segitiga restitusi, di mana yang pertama yaitu menstabilkan terlebih dahulu identitas, terus validasi tindakan yang salah, terus ketiga menanyakan keyakinan. Nah, untuk segitiga restitusi sendiri, seperti pada gambar di atas ini, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Dari kalimatnya saja di sini sudah disampaikan bahwasanya proses dialog, berarti komunikasi antara guru dengan peserta didik. Kita mulai dulu membahas menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas di sini ada tuh pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ambil di atas, yaitu untuk jadi bahan patokan saja. Membuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga perlu begitu itu, atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah. Itu kalimat-kalimat yang menstabilkan identitas. Walaupun susah mungkin diterapkan, tapi insya Allah baik untuk kita semua ini. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ijal persegian apa yang salah? Dari persegian kegamuan adalah bajingan nih. Kalau ada berkelahi bajingan terbayar kok. Kamu berhak merasa begitu. Ini beberapa saja kalimat bantu yang bisa digunakan. Kalaupun ada mungkin kalimat bantu dari bapak ibu guru yang
Alhamdulillah.
baiklah. Tadi itu adalah praktik segitiga restitusi yang dimana kasusnya itu salah satu peserta didik terlambat pada saat proses pembelajaran sudah dilaksanakan. Pada saat dia masuk, guru tetap memberikan hak daripada peserta didik yaitu mengikuti pembelajaran. Namun setelah itu guru memanggil ke ruang tersendiri untuk melakukan segitiga restitusi, di mana yang tadi ditanyakan terlebih dahulu menstabilkan identitas, meyakinkan peserta didik bahwasanya memang betul dia telah melakukan kesalahan, dan terus yang kedua validasi tindakan yang salah, di mana juga ditanyakan dan diberi penguatan bahwasanya memang kita sebagai guru juga bukan mau mencari bagaimana salahnya, tapi bagaimana agar bersama-sama mencari solusi dengan mengingatkan kembali keyakinan kelas yang telah dia buat. Terus yang ketiga menanyakan keyakinan bagaimana solusi yang diberikan terlebih dahulu dari peserta didik sehingga kita bisa memberikan arahan juga dalam solusi tersebut. Ini yang dimaksud dengan segitiga restitusi, mencari solusi dari permasalahan yang terjadi pada peserta didik. Yang terakhir yaitu dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan diri dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Standar nasional pendidikan. Baiklah, itulah tadi pemaparan saya tentang budaya positif. Diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang tadi sudah saya sampaikan ada 8 poin. Saya kembalikan kepada Bapak Ibu bagaimana sahabat ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu. Saya memberikan informasi bukan karena saya lebih pintar, tapi kita sama-sama belajar sehingga mungkin ada pertanyaan atau hal-hal yang bisa kita bahas bersama-sama di sini. Mungkin ada informasi. Silakan. Oke, silakan. Ya, tadi ada segitiga restitusi. Terus apakah restitusi ini bisa diterapkan untuk semua kasus yang ada di sekolah atau hanya kasus tertentu saja? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk segitiga restitusi sebenarnya semua kasus bisa ya, hanya saja kasus yang berulang. Contoh begini, tadi itu ahli itu bukan hanya sekali, sudah 2 kali melakukan hal yang sama. Karena kita sebagai guru, sebagai manajer, tentunya kita sebagai pemantau juga. Ini sudah 2 kali begitu melakukan kesalahan, otomatis kita panggil ke ruangan tersendiri untuk diadakan restitusi sehingga kita tahu akar permasalahan daripada anak-anak tersebut. Kalau mungkin pertama kali terlambat, mungkin kita maklumi. Oh ya, langsung kok. Langsung saja. Contoh lainnya, ketika anak-anak lari-lari di sini sedangkan ada pembelajaran, nah itu pasti kita akan ke sana langsung menegur. Ketika anak
tadi ada juga disinggung tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, saya belum terlalu paham atau belum terlalu mengerti bagaimana itu pembelajaran berdiferensiasi. Baik, terima kasih Pak. Ya, seperti yang di atas dikatakan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu kalau kata lainnya itu pembelajaran yang berpusat pada murid. Kenapa berpusat pada murid? Karena dari media, metode, model pembelajaran kita usahakan yang memang semua larinya ke murid. Kita sebagai guru hanya sebagai fasilitator, dan ini bisa kita ramu pada saat kita membuat RPP kalau istilahnya di K13. RPP. Jadi RPP itu biasanya kalau pada lingkungan kita beberapa mungkin masih menggunakan metode dalam artian ceramah, itu tidak salah, tapi tidak harus 100% metode ceramah. Kita bagaimana caranya agar peserta didik nyaman dalam belajar sesuai dengan juga kodrat zaman dan kodrat alam. Lalu dikatakan filosofinya belajar dari alam. Pada zaman kita lihat juga perkembangan zaman, melihat juga anak-anak bagaimana potensinya. Kita jangan itu kita ajar anak sesuai dengan zaman yang ada. Kenapa berdiferensiasi? Karena dia hakikatnya pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Seperti lihat sini juga sesuai dengan kebutuhan berdasarkan peserta didik. Kenapa sampai diadakan kalau kurikulum merdeka itu asesmen diagnostik di awal ya? Supaya kita tahu bahwasanya ini anak masuk di kinestetik, video, audio, dalam hal pembelajaran mana yang lebih suka anak-anak. Sehingga pada saat kita belajar, kita sudah tahu bahwasanya oh dari sekian peserta didik saya yang suka dari video ini sekian, yang ternyata hanya suka pada audio sekian, dan ternyata juga hanya literasinya sekian. Walaupun mungkin agak ribet ya kalau dirasa nih, larian ini semua yang mau ditahu, tapi kita bisa akali dengan memberikan materi. Ada literasi di bawah, ada video, ada gambar, sehingga anak-anak di bawah juga merasa bahwasanya ya kalau memang dia fokus di video, dia akan lihat videonya, dia fokus di materi tertulis seperti di atas, dia fokus itu, dia suka di gambarnya. Sedangkan kadang-kadang di mana profil belajar Pancasila, tapi dikasih juga gambar elemen-elemen yang ada pada profil Pancasila itu apa saja. Mungkin itu atau mungkin ada gambar dari teman lain, kita saling diskusi di sini. Pertanyaan. Oh, ya silakan Bu. Terima kasih atas kesempatan Ibu Ida. Nah, tadi Ibu Ida sempat menjelaskan terkait pemberian reward atau penghargaan. Nah, namun bukan itu bisa menjadi motivasi untuk anak-anak atau peserta didik. Oke, reward atau penghargaan. Sebenarnya itu bagus untuk motivasi, tapi dalam artian ada motivasi jangka pendek dan jangka panjang. Kenapa saya katakan reward itu? Karena kita lihat dulu kondisinya. Bagaimana kondisi di kelas? Apakah reward itu diberikan di awal atau di akhir? Artinya kita iming-imingi di awal, jadi bilang rajin kok, kasih ke nilai apa? Kalau bisa kerja ini kasih nilai tinggi. Itu kan di awal. Otomatis anak-anak akan berpusat pada situ saja. Kita jadi kualitas inilah. Padahal besoknya itu atau minggu depannya sudah tidak ada yang begitu.
Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan. Perkenalkan, nama saya Nurul Dayani dari 10 Multimedia. Keyakinan kelas sangat penting agar teman-teman dan saya dapat bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadani Nur Aziza dari kelas 10 Multimedia. Saya sangat senang dengan adanya kesepakatan kelas sehingga kelas lebih tertib. Perkenalkan, nama saya Adliansa, saya dari 10 MM. Keyakinan kelas perlu ada sehingga saya dan teman dapat saling menghormati dan menghargai sehingga Waalaikumsalam. Masuk nak. Silakan duduk nak. Selamat pagi Adli. Sudah istirahat nak? Sudah hari sebelumnya. Alhamdulillah. Adli tahu kan apa yang dipanggil di sini? Tahu karena saya terlambat. Oke. Jadi ibu mau bahas kejadian tadi pagi. Nah, kira-kira Adli itu datang jam berapa ke sekolah? yang tinggi lewat minum Adli tahu tidak aturan di sekolah itu jam berapa masuk? yang tinggi 30 Oke, menurut Adli tadi itu Adli datang terlambat atau sudah tepat waktu? terlambat karena saya sampai di sekolah sudah dimulai pelajaran. Oke. Menurut Adli, apakah terlambat itu perbuatan yang baik atau tidak baik? Tidak baik.
Jadi tidak baik ya. Jadi terlambat itu adalah perbuatan yang salah ya, betul itu. Nah, di sini ibu tidak akan menyalahkan Adi karena semua orang juga pernah punya salah, dan ibu juga tentunya ibu juga pernah terlambat dalam suatu kegiatan atau acara. Namun di sini ibu mau kita sama-sama mencari solusi sehingga Adi tidak terlambat lagi. Nah, kira-kira pasti ada alasan ini kenapa bisa Adi terlambat lagi. Tidurnya kemalaman. Ya, kemalaman, oke. Kalau boleh tahu tidurnya jam berapa? Jam 1. Jam 1. Oke. Itu Adi belajar atau melakukan suatu kegiatan lain? Main game ya. Nah, Adli ternyata terlambat itu karena main game sehingga kemalaman tidur dan bangunnya kesiangan, betul ya? Iya, betul. Oke, baik. Sekarang kira-kira apa yang bisa Adli lakukan sehingga tidak terlambat lagi? Tidur lebih awal Terus apa lagi? dan memasang alarm. Yang memasang alarmnya. Tidur lebih awalnya itu jam berapa? Jam 10. Jam 10. Oke, jadi yang awalnya jam 1 tidurnya sekarang paling lambat jam 10 ya. Oke. Tadi juga ada dibahas yaitu memasang alarm. Kalau boleh ibu sarankan ya harusnya boleh pasang alarm itu sebelum sholat subuh sehingga Adi bisa ikut juga untuk sholat subuh ya, karena itu adalah kewajiban kita nak. Dan tentunya ibu sarankan juga untuk mengurangi jam untuk bermain game ya. Ini kan pelajar, jadi seimbangkan nak antara main game dan pembelajaran juga, karena itu adalah kewajiban Adi. Oke, kira-kira kapan nak mau mulai perubahan? Oke, jadi kalau bisa hari ini Adi pulang dari sekolah, Adi sudah memulai untuk memasang alarm supaya nanti besok Adi tidak terlambat lagi ya. Baik, Adi masih ingat tidak kesepakatan atau kajian kelas yang pernah kita buat waktu dulu? Masih di Coba sebutkan. disiplin dan tepat waktu. Ya, disiplin dan tepat waktu. Kira-kira menurut Adi disiplin dan tepat waktu itu penting tidak untuk kita? Sangat penting. Sangat penting ya. Oke, baik. Sekarang kira-kira apa yang bisa Adi lakukan sehingga tidak terlambat lagi? Tidur lebih awal Terus apa lagi? dan memasang alarm. Yang memasang alarmnya. Tidur lebih awalnya itu jam berapa? Jam 10. Jam 10. Oke, jadi yang awalnya jam 1 tidurnya sekarang paling lambat jam 10 ya. Oke. Tadi juga ada dibahas yaitu memasang alarm. Kalau boleh ibu sarankan ya harusnya boleh pasang alarm itu sebelum sholat subuh sehingga Adi bisa ikut juga untuk sholat subuh ya, karena itu adalah kewajiban kita nak. Dan tentunya ibu sarankan juga untuk mengurangi jam untuk bermain game ya. Ini kan pelajar, jadi seimbangkan nak antara main game dan pembelajaran juga, karena itu adalah kewajiban Adi. Oke, kira-kira kapan nak mau mulai perubahan? Oke, jadi kalau bisa hari ini Adi pulang dari sekolah, Adi sudah memulai untuk memasang alarm supaya nanti besok Adi tidak terlambat lagi ya. Jadi mulai hari ini Adi akan melakukan perubahan menjadi yang lebih baik dan bisa disiplin tepat waktu. Bisa ya? Oke, ibu harap Adi memang nanti ke depannya bisa lebih lagi, bisa lebih menjadi orang yang disiplin dalam waktu dan tidak menyia-nyiakan waktu ya. Oke, Adi boleh sekarang kembali ke kelas nak. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam nak, silakan masuk. Silakan duduk nak. Oke, selamat siang Sadil. Sadil sudah mulai dulu nak. Alhamdulillah kalau sudah. Sadil tahu tidak ibu panggil ke sini kenapa? Maaf ya. Jadi nak tadi waktu ibu berikan ujian, ibu lihat Sadil mengambil buku catatan lalu mencontek, betul begitu? Ya.
Sambil ibu mau tanya, kalau mencontek itu perbuatan yang baik atau tidak? Tidak baik ya, jadi selalu paham kalau perbuatan mencontek itu tidak baik. Nah, ibu ingin memberikan Sabil bahwasanya semua orang melakukan kesalahan, baik ibu maupun teman-teman Sabil yang lainnya. Tapi dalam hal itu kita juga harus menjadi hiburan, ya. Perbuatan yang tidak baik ya. Sabil paham ya kalau perbuatan yang tidak baik. Sabil semua orang yang melakukan kesalahan, baik itu ibu maupun teman-teman Sabil. Namun ibu harap adapun kesalahan itu kita bisa menerima dalam berkata ya. Kira-kira kenapa sampai Sabil bisa menyontek tadi? Apa bisa ceritakan kepada ibu alasannya? Ini tadi punya alasan. Dari mana saya belajar. Jadi karena semalam Sabil nongkrong bersama teman-teman sehingga paginya Sabil tidak dapat mengerjakan soal, betul? Sabil ingat tidak film kelas yang pernah kita buat sebelumnya? Coba ceritakan. Video dalam berita. Video dalam berita itu Sabil merasakan sudah jujur tidak? Ya, ibu menghargai kalau Sabil sudah jujur. Sabil, ibu mau tanya, sifat jujur itu sangat penting dalam kehidupan kita tidak? Sangat penting ya. Oke, baik. Karena Sabil sudah jujur, ibu mau menyampaikan dulu kalau kedepannya sifat jujur dalam bertindak itu sangat penting untuk mengontrol diri kita juga dari hal-hal yang tidak baik. Ibu sangat menghargai karena Sabil sudah menjujur kepada ibu dan selalu ingat tentang rencana kelas yang telah kita buat. Selanjutnya, kira-kira Sabil memiliki solusi tidak ke depannya supaya Sabil tidak mencontek lagi? Apa itu nak? Oke, terus apa lagi? Oke, kerja sama punya. Dan yang terpenting apa lagi? Oke, bagus. Jadi berdoa kepada Allah SWT seimbangkan ya dengan doa dan usaha. Oke, Sabil, semoga kedepannya Sabil bisa lebih baik lagi, Pak. Kalau sudah tahu, kira-kira kapan ya Sabil mau melakukan hal tersebut? Malam hari ini ya. Oke, saya harap Sabil bisa lebih baik lagi ke depannya, lebih jujur lagi dalam bertindak dan tentunya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih anak. Semoga kedepannya Sabil sudah tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak jujur. Oke, silakan nak boleh kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabil Pritama dari kelas 10 MM1. Saya senang sekali melakukan praktik segitiga restitusi. Saya diajarkan mencari solusi dari masalah saya sendiri. Saya merasa aman dan senang sekali ketika Ibu Rida melakukan tahapan restitusi, mencari solusi dari permasalahan saya. Terima kasih, Ibu Rida.